Ketika kita mendengar kata pelayanan, apakah yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Apakah itu sekedar tugas mingguan di gereja, sebuah posisi yang terlihat di depan, ataukah sesuatu yang jauh lebih dalam dan menyentuh inti panggilan kita sebagai pengikut Kristus? Apakah saudara memiliki pemahaman yang benar tentang pelayanan yang dimaksudkan Kristus di dalam kehidupan kita? Halo, Shalom umat pemenang. Hari ini gereja tidak kekurangan pelayan, tetapi kekurangan roh pelayanan sejati. Kita tidak kekurangan pemimpin, tetapi kekurangan pemikul salib. Pelayanan sudah menjadi karir rohani yang dibungkus kemasan religius. Ada gelar, struktur, bahkan pengaruh. Tetapi kehilangan salib Kristus sebagai fondasi. Jemaat mulai memuja pemimpin, bukan lagi Kristus. Pelayanan jadi ajang pembuktian, bukan pengorbanan. Panggung gereja berubah jadi tempat seleksi popularitas, bukan mimbar pertobatan. Dan sayangnya, banyak pemimpin gereja menikmati posisi ini tanpa rasa takut akan Tuhan. Inilah saatnya untuk menyerukan pertobatan. Pelayanan yang tidak lahir dari salib akan menjadi sarang ego, dan pelayanan tanpa pengorbanan hanyalah panggung munafik yang membawa gereja kepada kematian rohani. Hari ini, saya mau mengajak saudara-saudara untuk memahami makna dari pelayanan di dalam iman Kristen kita. Sebagai teks acuan untuk memperjelas definisi daripada pelayanan di dalam iman Kristen, saya mengutip dari Markus 10 ayat 45. Ini adalah pondasi yang benar sebagai kita pengikut Kristus di dalam melakukan pelayanan. Namun fondasi ini telah dirusak oleh gereja. Markus 10 ayat 45, firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini adalah salah satu pernyataan kristologis dan soteriologis paling penting dalam Injil Markus. Dalam satu kalimat, Yesus menyingkapkan identitasnya sebagai Mesias sejati, tujuan kedatangannya, dan metode penebusannya. Kata anak manusia merujuk pada figur ilahi dalam Daniel 7 ayat 13-14, yang menerima kuasa dan kemuliaan kekal dari Allah. Tapi alih-alih datang dengan kemuliaan duniawi, Yesus datang dengan jalan salib. Ini adalah pukulan keras terhadap konsep Mesias dalam pikiran para murid. Mereka mengharapkan penakluk, tapi Yesus memilih menjadi korban. Kata melayani dalam bahasa Yunani diakonein, bukan sekedar membantu, tetapi merujuk pada status sosial rendah, seperti budak. Ini bukan pelayan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Yesus menempatkan dirinya di titik paling rendah dalam struktur sosial dan spiritual. Klimaks dari pelayanannya adalah memberikan nyawanya sebagai tebusan. Dalam bahasa Yunani, lutron bagi banyak orang. Istilah lutron dalam bahasa Yunani berarti transaksi atau harga yang dibayar untuk membebaskan seseorang dari perbudakan atau hukuman mati. Ini adalah pengakuan bahwa manusia berada dalam perbudakan dosa, dan hanya melalui kematian Kristus mereka bisa ditebus. Ini bukan kematian simbolis, tetapi kematian pengganti, penebusan secara hukum dan spiritual. Artinya jelas, pelayanan Kristus tidak terpisah dari misi penebusan. Jika pelayanan kita tidak mengarahkan orang kepada pertobatan dan pelepasan daripada kuasa dosa, maka pelayanan kita bukan kelanjutan daripada pelayanan Kristus itu sendiri. Pelayanan adalah salib, bukan panggung. Yesus tidak sekedar mengajar tentang pelayanan, Ia menjadi perwujudan pelayanan itu sendiri. Dan pelayanan itu mencapai puncaknya di atas kayu salib. Itu bukan hanya sebuah peristiwa penebusan, tetapi model final bagi setiap pelayanan sejati. Yesus tidak mendefinisikan pelayanan dengan popularitas atau pengaruh, melainkan dengan penghinaan, penderitaan, dan kematian. Jika gereja mendefinisikan pelayanan dengan pencapaian atau fasilitas, kita sedang menolak definisi Yesus dan menciptakan sistem lain, sistem Babel rohani. Dalam dunia modern, pelayanan Tuhan seringkali menjadi merek dagang. Profil media sosial penuh dengan gelar rohani, tetapi kosong dari buah rohani. Kita berbicara tentang misi, tetapi menghindari penderitaan. Kita berbicara tentang pengurapan, tetapi tidak rela kehilangan kenyamanan. Yesus tidak hanya memberi ajaran, Ia memberi dirinya. Dia tidak hanya menumpangkan tangan, Dia menyerahkan tangannya untuk dipaku. Inilah standar pelayanan menurut Injil. Dan siapapun yang ingin melayani tanpa luka, tanpa kehilangan, tanpa air mata, belum layak disebut pelayan Kristus.
Terlalu banyak pelayanan hari ini yang menghibur jiwa tetapi membiarkan roh tetap terikat dosa. Pelayanan yang hanya memberi motivasi tanpa konfrontasi tidak akan menyelamatkan siapapun. Yesus memberi nyawanya sebagai tebusan karena hanya korban itu yang sanggup membebaskan manusia dari maut. Maka pelayanan yang sejati harus membebaskan, harus menyelamatkan, harus mengusik. Jika khotbah saudara tidak membuat orang bertobat, mungkin Tuhan pun tidak mendengarkan khotbah itu. Pelayanan adalah jalan menuju penebusan, bukan sekedar kebaikan moral. Gereja perlu menyadari dengan serius, pelayanan Yesus adalah pelayanan penebusan, bukan pelayanan kemanusiaan netral tanpa konfrontasi dosa. Kita sedang menipu jemaat jika kita hanya memberi bantuan sosial, program motivasi atau kegiatan komunitas tanpa pernah mengarahkannya pada pertobatan dan salib Kristus. Yesus tidak datang untuk sekedar menolong orang dalam artian sosial. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang membongkar dosa, mempermalukan keangkuhan manusia, dan memimpin jiwa kepada salib. Apa gunanya gereja punya pelayanan kemanusiaan yang besar, tetapi tidak pernah bicara soal darah anak domba? Apa artinya gereja penuh kegiatan, tetapi tidak pernah memanggil orang untuk bertobat dan disucikan? Jika pelayanan tidak membawa orang kepada penebusan dosa, itu pelayanan yang gagal, atau lebih keras lagi, saya menyebutnya itu adalah pelayanan palsu. Setiap pelayan Tuhan yang tidak menyampaikan pesan penebusan telah mengkhianati tujuan utama pelayanan Kristus. Anda bukan sedang melayani Tuhan, Anda sedang membangun kerajaan Anda sendiri, memakai nama Yesus sebagai topeng religius. Yesus berkata bahwa Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu berarti inti pelayanan sejati adalah korban penebusan. Maka setiap pelayanan yang tidak menuntun orang untuk percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan adalah pelayanan yang berlawanan dengan tujuan Injil. Namun kondisi gereja masa kini penuh pelayanan tetapi tanpa Kristus. Kita menyanyi di gereja tentang Yesus, tapi tidak hidup seperti Yesus. Kita memakai salib sebagai simbol, tetapi tidak memikulnya sebagai gaya hidup. Gereja terlalu banyak program, tetapi miskin kuasa. Terlalu banyak konferensi, tetapi miskin pertobatan. Kenapa? Karena salib sudah tidak lagi dikhotbahkan, dan pelayanan sudah tidak lagi berakar pada kematian Kristus. Pelayanan yang benar akan membunuh ego kita, akan membawa kita ke tempat tersembunyi di mana kita menangis sendirian, di mana pelayanan bukan jadi identitas sosial, tetapi saluran untuk mengalirkan darah dan air mata demi keselamatan orang lain. Kepada semua jemaat Kristus, dimanapun Anda berada, jangan cari pelayanan yang membiarkan kamu hidup dalam kenyamanan dosa. Cari pelayanan yang berani menyampaikan kebenaran, walau kamu menangis, karena tangisan yang lahir dari firman lebih baik daripada tawa yang menuntun ke neraka. Kepada para pemimpin gereja, jangan bangga punya struktur pelayanan jika Yesus tidak lagi menjadi dasar dan teladan. Jangan anggap pelayananmu sah jika kamu belum rela menderita, ditolak, dan mati bagi kebenaran. Pelayanan sejati tidak akan membuat kamu naik tahta, tetapi naik ke salib. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kepada seluruh jemaat dan pemimpin-pemimpin gereja, ini bukan lagi soal gaya pelayanan, preferensi gereja, atau model organisasi. Ini soal keselamatan jiwa. Jika pelayanan tidak berujung pada penebusan, maka pelayanan itu hanyalah pementasan rohani. Jika seseorang pelayan tidak menuntun jemaat pada pertobatan, maka dia sedang menggiring mereka ke neraka dengan senyum manis dan suara halus. Salib bukan hanya simbol, itu isi daripada Injil. Penebusan bukan hanya doktrin, tetapi tujuan utama pelayanan Yesus. Maka siapapun yang menyebut dirinya pelayan Tuhan harus bertanya, apakah pelayanan saya menyentuh dosa? Apakah pelayanan saya mengarahkan kepada salib? Apakah pelayanan saya menuntun orang untuk diselamatkan oleh darah Yesus? Kalau tidak, maka pelayanan itu tidak diterima di surga. Pelayanan sejati bukan tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi tentang seberapa jauh kita membawa orang kepada salib dan darahnya. Segala pelayanan tanpa penebusan adalah penghinaan terhadap Injil. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.